Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Filipus Mamofre, semester 3, Angkatan 2020, Program Studi Pendidikan Geografi, jurusan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih Jayapura 2021. Pertama kali saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas tuntunannya, maka saya telah menyelesaikan tugas video presentasi bentuk lahan alien MK Geomorfologi Umum oleh dosen pengampu Febriani Safitri SPD MSc. Bentuk lahan alien merupakan bentuk lahan yang terbentuknya dipengaruhi oleh proses angin yang berbeda di sekitarnya. Di daerah parang kritis, pembentuk gumuk pasir sangat dipengaruhi angin yang hembusan dari arah selatan Samudra Hindia menuju daratan. Lahan alien merupakan lahan yang terjadi karena bentuk asal proses angin dan gabungan pelapukan dengan aliran air. Herlambang 2019. Hakikat terbentuk lahan alien terdiri dari 3 proses. Syarat bentuk lahan angin alien dapat berkembang dengan baik apabila terpenuhi persyaratan berikut. 1. Tersedia material berukuran pasir halus hingga kasar jumlah yang banyak. 2. Adanya periode kering yang panjang dan tegas. 3. Adanya angin yang mampu mengangkut dan mengedapan bahan pasir tersebut. 4. Gerakan angin tidak banyak terhalang oleh vegetasi maupun objek lainnya. Proses terbentuknya lahan alien. 1. Pengentisan oleh angin, deflasi atau deflation. Proses deflasi merupakan gerakan tiup angin yang membawa material batuan baik berupa debu halus, pasir maupun materi yang kasar dan berat. Proses ini sering terjadi di daerah yang merupakan tempat terkumpulnya pasir, misalnya di basin kecil atau pada bukit pasir. Deflasi cenderung menyebabkan terbentuknya formasi-formasi baru di daerah depresi dibandingkan dengan erosi air atau sungai. Keadaannya berlawan erosi di daerah yang berelief tinggi sangat kuat. Korasi angin dapat menimbulkan beberapa bentuk atau bentang alam yang sangat luas. Gerakannya hanya dapat terjadi dekat permukaan tanah. Ini terjadi karena angin tidak dapat mengangkut pasir ke tempat yang lebih tinggi. Berdasarkan terjadinya korasi dapat dibedakan. A. Polishing dan pinting. Gerakan angin yang membawa atau disertai pasir disebut dengan polishing. Gerakan angin yang membawa pasir mempunyai kemampuan untuk melubang batuan disebut dengan pinting. B. Groving dan sumping. Batuan yang telah berlubang sebagai akibat kekuatan pinting akan terus mengalami proses pembentukan lubang sehingga makin lama makin besar dan dalam. C. Fasting. Batuan yang telah berkeping-keping berubah menjadi lebih kecil lagi. Proses perubahan batuan menjadi bagian lebih kecil disebut dengan faceting. Kecepatan korasi terhadap massa batuan ini di daerah kering sangat tergantung dari tingkat kekerasan batuan dan kekuatan angin itu sendiri. 2. Pengangkutan oleh angin. Materi batuan yang mudah terangkut oleh angin adalah materi-materi halus, misalnya debu. Materi yang halus ini akan terbangkan angin sampai ke tempat yang cukup jauh. Adapun jenis-jenis gerakan pengangkutan materi oleh angin adalah suspensis, saltasi, rayapan permukaan. 3. Pengedapan oleh angin. Proses pengedapan ini terjadi apabila butiran yang telah terbawa angin tadi jatuh setelah gerakan menjadi lambat. Selain karena kecepatan yang menjadi lambat, pengedapan juga dapat terjadi karena butiran yang terbawa oleh angin mengalami benturan terhadap permukaan. Kejadian ini sebagai hasil dari proses saltasi dan rayapan tanah. Bentuk endapan dari proses ini tidak datar atau halus tetapi bergelombang. Setelah mengedap, butiran-butiran tersebut mengumpulkan terjadinya suatu bentuk lahan yang baru. Potensi bencana pada satuan bentuk lahan alien. Pembentuk gumuk pasir terjadi secara intensif pada musim kemarau karena kelembapan pasir cenderung rendah sehingga pasir lebih ringan. Beberapa kandungan mineral pada pasir gumuk pasir parang kritis adalah kuarsa, SiO2,
yang berwarna tembus pandang, mineral besi yang berwarna gelap, magnetim, dan batu kars yang berwarna putih. Sunarto 2014. Dan saya meminta maaf kepada ibu kalau tugas video presentasinya belum sesuai dengan apa yang ibu maksudkan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu.